Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tambrin. Nah, mumpung saat ini masih awal bulan Desember, secara momen merupakan waktu yang cukup tepat nih untuk masuk ke market dengan memanfaatkan momentum window dressing. Buat teman-teman yang belum tahu, fenomena window dressing membuat harga-harga saham mengalami kenaikan nih, khususnya pada bulan Desember. Kenapa? Karena ada asumsi kalau emiten ini berusaha untuk mempercantik kinerja laporan keuangan tutup buku tahun berjalan. Dalam kasus ini berarti tutup buku tahun 2022 ya, atau kuartal 4-nya. Hal ini juga dibuktikan dari kinerja kenaikan IHSG yang selalu memberikan return positif nih, terutama pada bulan Desember selama 9 tahun terakhir. Sehingga kalau kita hitung, win rate-nya itu per video ini dibuat mencapai 100% nih teman-teman. Nah, kalau kita udah tahu kalau kemungkinannya sangat besar nih IHSG bakal naik di bulan Desember, di video ini saya mau sharing bagaimana cara pilih sahamnya, versi saya tentunya. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton di channel ini, saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Seperti apa cara pilih saham untuk memaksimalkan momentum window dressing ini? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Nah, karena secara data IHSG selalu hijau ya selama 9 tahun terakhir, tentunya sangat masuk akal kalau kita pilih saham yang punya bobot besar nih terhadap pergerakan IHSG. Nah, gimana caranya kita tahu saham mana yang punya bobot besar terhadap pergerakan IHSG? Kita langsung coba cek dari website bursa ya. Untuk website bursa kita, kalau teman-teman belum tahu, itu websitenya di idx.co.id ya. Nah, kita coba lihat ke data pasar di sini. Lalu kita masuk ke laporan statistik, kita pilih yang FactSet Index ya. Nah, di sini ada pilihan yang pertama adalah FactSet Index harga saham gabungan per Oktober tahun 2022. Nah, kebetulan nih update yang terakhir baru di Oktober ya, meskipun sekarang sudah Desember, tapi nggak apa-apa, harusnya kurang lebih sama. Nah, sini kita download aja di sini, kebetulan saya sudah download ya. Jadi kita tinggal buka PDF-nya di sini. Nah, setelah dibuka, bakal muncul laporan seperti ini ya. IDX Index FactSet Composite. Ini adalah FactSet-nya untuk IHSG. Nah, sini kita bisa lihat ada beberapa data yang kalau kita pengen perhatikan ya, pergerakan IHSG selama tahun 2013 sampai tahun 2022. Tapi yang saya mau highlight di sini bukan yang ini ya, ada di bawah sini. Nah, sini kita bisa lihat ya, win rate-nya seperti data yang tadi saya tampilkan di awal ya. IHSG selama bulan Desember, selama 9 tahun terakhir, itu selalu memberikan return positif ya. Ada yang sampai 6% nih di tahun 2020, bahkan terendahnya sekalipun hanya 0,42% ya, nggak sampai minus. Nah, di sini kita lewatin dulu, kita pengen lihat saham-saham mana yang menjadi bobot besar untuk penggerak IHSG. Nah, ini ada di bawah, ada sektor weight ya, dan point index, kalau teman-teman mau lihat sektornya, secara sektor. Sini saya mau lihat secara sahamnya. Nah, sini ada nih, top 10 constituents ya, yaitu adalah 10 saham yang memberikan beban atau weight terbesar kepada IHSG. Sini kita bisa lihat list 10 sahamnya, di mana total 10 saham ini berkontribusi sebesar 51%-nya nih total IHSG. Jadi memang besar sekali nih bobotnya untuk 10 saham yang terbesar ini. Kita bisa lihat di sini ada BBCA yang menyumbang 9,5% ya. Yang paling kecil sini nomor 10 Adro, tapi menyumbangnya juga lumayan besar, 1,85%. Nah, tentunya karena IHSG yang selalu hijau ya di bulan Desember, sangat logis kalau kita pilih dari 10 saham ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, dari 10 saham ini, kira-kira pick saham yang mana nih, gitu ya, yang secara fundamental oke, dan valuasinya juga tergolong lebih murah dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, tentunya kalau kita lihat 10 saham yang di sini tergolong saham yang besar-besar ya, atau blue chip. Di sini ada BBCA, ada BBRI, Telkom, BMRI, ada Goto, ada ASII, BBNI, Bian, AMRT, dan Adro. Saya cukup yakin teman-teman cukup familiar lah, karena ini nama-nama kode saham yang cukup besar juga, yang sering ditransaksikan di bursa. Nah, setelah tahu 10 list ini, biasanya saya akan mengkomparasikan nih, di antara 10 ini, mana yang paling oke buat saya investasikan. Nah, caranya seperti apa? Saya akan menggunakan file Excel RDFE ya, atau rekap data fundamental emiten. Nah, buat teman-teman belum tahu, file RDFE ini merupakan file Excel yang saya kelola sendiri. Saya merekap semua saham yang kita bisa beli di bursa ya, ada 836 video ini dibuat, dan ada data laporan inti selama 5 tahun terakhir, seperti profitabilitas ya, revenue, gross profit, operating profit, net profit, dan sebagainya, sampai rasio-rasio penting untuk analisa fundamental lainnya. Jadi memang file ini saya buat untuk memudahkan saya untuk analisa saham. Nah, buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDV-nya, infonya nanti ada di belakang ya. Sekarang kita akan gunakan untuk pilih saham buat window dressing dulu. Nah, untuk pilihnya kita pilih ke sheet komparasi dulu yang di bawah sini ya. Nah, sini kita bersihkan dulu. Nah, kita coba daftarkan 10 saham yang tadi kita udah lihat ya di website. Nah, coba kita lihat lagi. Yang pertama ada BBCA, BBRI, Telkom, dan BMRI. Nah, coba kita pindah. Kita masukin aja di sini BBCA, BBRI, Telkom, dan BMRI. Ya, di sini baru 4. Kita coba lihat lagi ya. Kemudian ada Goto, ASI, BBNI, dan Bian ya. Goto,
GoTo, ASII, BBNI, dan Dian. Nah, kemudian untuk dua yang terakhirnya ada AMRT dan Adro. Coba masukkan ya. AMRT dan Adro. Nah, sini langsung kelihatan nih, rekap per update kuartal 3 tahun 2022-nya. Jadi kita bisa lihat untuk revenue, gross profit, operating profit, dan net profit, market cap, per harga saham saat ini, dan sebagainya. Nah, untuk screening awalnya, kita ambil yang mudah aja ya, karena kita udah kenal juga nih perusahaannya, perusahaan besar juga, big cap juga, blue chip ya. Tentunya secara kondisi fundamental, kita bisa cukup pede ya, kalau saham-saham blue chip ini punya fundamental yang cukup kuat. Mungkin kita akan screening lebih simpel aja di sini, terutama bagian net profit ya. Nah, untuk net profit, untuk saya pribadi, nggak terlalu prefer untuk saham yang kondisinya sedang rugi ya, di kuartal yang terakhir ini. Jadi kita bisa lihat untuk GoTo angkanya ini negatif, berarti sedang rugi ya, per video ini dibuat kuartal 3-nya. Jadi sini saya take out dulu ya, atau saya hide juga di sini. Nah, kalau angka net profitnya sudah oke, saya juga prefer untuk growth net profitnya itu juga nggak negatif nih, di update yang terakhir. Jadi kita bisa lihat ya, growth year on year-nya. Kita bisa lihat untuk Telkom di sini sempat negatif, jadi saya nggak terlalu prefer. Ya mungkin beberapa dari kita tahu ya kalau negatif ini mungkin dikarenakan oleh investasi di GoTo yang saat ini lagi rame ya, lagi ARB beberapa hari terakhir. Jadi sini kita hide aja dulu. Nah, ngomong-ngomong soal GoTo, di sini juga ada Astra International ya, yang juga ada invest di GoTo. Namun kebetulan untuk ASI sendiri net profitnya growth-nya masih positif nih dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi saya masih oke untuk Astra Internationalnya. Nah, sini sekilas bisa kita lihat ya, secara profitabilitas yang otomatis warna hijau berarti better atau lebih baik dibandingkan dengan emiten-emiten yang lainnya. Sini ada Adro, seperti yang kita tahu, Adro ini adalah emiten coal ya, atau batu bara, yang sedang diuntungkan dengan kenaikan harga komoditas beberapa tahun belakangan ini. Jadi sangat wajar, revenue ini bahkan bisa sampai naik 100% ya, jadi good banget. Nah, setelah kita take out emiten yang sedang rugi dan sedang growth-nya negatif, di sini masih tersisa lumayan banyak ya, masih ada 8 lagi. Sini saya mau perkecil lagi, saya mau ambil 5 aja. Karena saat kita investasi, diversifikasi pun juga nggak bisa terlalu banyak ya. Karena kalau terlalu banyak, memang risikonya sedikit, tapi cuannya juga sedikit. Di sini saya akan sortir lagi, saya akan pilih 5 yang terbaik ya, dari segi net profit growth-nya. Nah, di sini untuk growth net profit-nya yang terbaik untuk 5 terbesarnya adalah Adro ya yang pertama. Lalu kemudian ada Bian di sini 86%. Lalu kemudian ada BBNI dan BBRI ya sama-sama 68. Yang terakhir ada Astra International 54%. Sisanya di bawah itu. Di sini coba kita take out dulu ya untuk AMRT di sini yang hanya 20%. Kita hide lagi. Lalu kemudian untuk BMRI juga di bawah Astra International ya. Di sini kita hide lagi. Dan kemudian yang terakhir ada BBCA. Nah, sini kita hapus BBCA ya di sini. Lalu kita hide. Maka tinggal sisa 5. Nah, selanjutnya yang biasa saya lakukan adalah saya akan lihat secara valuasinya nih. Karena secara neraca dan arus kas seharusnya udah oke, karena ini saham blue chip ya. Jadi kita akan langsung lompat ke bagian valuasi. Valuasi itu ada di bagian bawah ya. Kita akan gunakan valuasi yang pertama dulu, PBV. Nah, di sini kita bisa lihat PBV per saat ini ya. Lalu kemudian ada average PBV selama 5 tahun terakhir. Nah, di sini kita bisa compare nih, lebih tinggi PBV saat ini atau PBV rata-rata 5 tahun terakhir. Tentunya semakin rendah PBV-nya, semakin murah ya. Nah, sini kita bisa lihat untuk PBV yang terendah saat ini lewat yang margin of safety ini ya. Kalau angkanya semakin besar, berarti semakin terdiskon dibandingkan dengan kondisi rata-rata 5 tahunannya. Jadi kita bisa lihat Astra International PBV saat ini di 1,31. Sedangkan rata-rata 5 tahunan ini di 1,71. Jadi dibandingkan 5 tahun terakhir, Astra International tergolong under value nih menurut PBV. Dengan tingkat diskon sebesar 23%. Atau punya upside potensial sebesar 30% nih. Jadi target harga jualnya kurang lebih di 7.900. Sedangkan saat ini ada di 6.125 per video ini dibuat. Jadi lumayan ya, menurut PBV untuk Astra International tergolong under value nih, masih. BBRI nggak terlalu under value, tapi kurang lebih sudah harga wajar ya di sini. Beda dengan BBNI, di sini yang margin of safety-nya itu bahkan sudah minus. Jadi sebenarnya rata-rata PBV-nya itu sudah lebih kecil nih dibandingkan dengan PBV saat ini. Ya kita bisa lihat PBV di sini BBNI 1,39, sedangkan rata-ratanya hanya 1,22 aja. Nah untuk Bian justru malah PBV saat ini lebih tinggi lagi ya, di 10,87, sedangkan rata-ratanya di 6,44. Adro pun juga begitu, saat ini di 1,43, padahal rata-ratanya di 1,04. Jadi kalau secara PBV, di sini sih saya akan lebih prefer untuk pilih Astra International ya. Karena di sini angkanya yang positif sendiri ya. Posisi PBV saat ini lebih kecil dibandingkan average dari 5 tahunannya. Nah, meskipun ini tentunya nggak menjamin ya Astra International bakal naik 30% dalam 1 bulan terakhir, tapi seenggaknya kita lebih aman dan nyaman pegangnya. Karena kita tahu saham Astra International itu tergolong under value dibandingkan blue chip yang lainnya. Jadi kalau seandainya masih belum naik 30% pun, kita masih pede untuk hold jangka yang lebih panjang. Nah, ini tuh rasio PBV, kita lanjut ke rasio valuasi yang kedua ya, atau PE ratio. Sini juga ada PE ratio ya, per saat ini dibuat, dan ada average selama 5 tahun terakhirnya. Nah, sini juga ada margin of safety-nya ya, atau tingkat diskon, kita tentunya pengen cari angkanya yang sebesar-besarnya. Sini kebetulan ada Adro nih, margin of safety-nya ada 64%. Dimana average per selama 5 tahun terakhir ada di 9,2, tapi saat ini hanya 3,27 nih.
Dia tergolong sangat undervalue ya menurut rasio PE ratio. Kemudian yang kedua terbesar juga Astra International lagi nih, yang mencapai 36% tingkat diskonnya. Rata-rata 5 tahunannya di 12,55, saat ini hanya di 7,97. Jadi Astra International ini dari PBV maupun PE ratio mengatakan bahwa saat ini undervalue nih. Dengan target harga jual menurut PE ratio ada di angka Rp9.646 nih, atau naik 57%. Nah, sini saya lihat Astra International punya keunggulan ya. Dari segi dua rasio mengatakan dua-duanya undervalue. Beda dengan contohnya BBRI yang PBV bilangnya harga wajar tapi PE rasionya masih undervalue nih. BBNI pun juga begitu ya. PBV-nya bilang di sini sudah harga wajar atau cenderung ke overvalue, tapi secara PE ratio masih undervalue. Nah, sini kita juga bisa lihat contoh Bian ya. PBV mengatakan sudah overvalue dan PE ratio juga sudah mengatakan harga wajar cenderung ke overvalue. Nah, kalau sudah angka seperti ini sih untuk saya pribadi udah langsung nggak masukin Bian ya. Sini kan coba saya delete dulu. Saya akan hide lagi di sini. Nah, tinggal sisa 4 pilihannya. Nah, kira-kira lebih percaya mana, PBV atau PE ratio? Kalau buat saya pribadi, saya akan lebih senang pakai PBV. Kenapa? Karena PBV ini kan menghitung price dibagikan dengan book value atau terkait dengan ekuitasnya perusahaan. Beda dengan PE ratio di mana price dibagi dengan earning. Kalau earning itu kan bisa naik turun ya, tergantung. Seperti contohnya ASI ini, kemarin kan ada isu GoTo ARP beberapa kali. Nah, itu ntar ngaruh ke earnings-nya perusahaan. Padahal kerugian itu juga belum direalisasiin, dan juga belum tentu nanti di masa depan bakal tetap rugi terus nih. Bisa jadi di masa depan malah berbalik untung, itu malah jadi menguntungkan buat si Astra International. Makanya saya lebih yakin dengan PBV. Namun tentunya akan lebih baik juga kalau yang mendukung itu nggak cuma satu ya valuasinya, tapi dari PEV juga, PE ratio juga. Nah, di sini kebetulan Astra International dua-duanya ada. Dan di bawah sini juga ada rasio valuasi EPS growth ya, satu lagi yang bisa saya gunakan. Nah, sini kita bisa lihat ya, untuk margin of safety-nya BBRI tergolong sudah overvalue. Untuk BBNI masih undervalue ya, masih ada diskon sebesar 26%. Adro masih terdiskon 62%. Jadi cukup oke nih. Nah, dengan analisa 3 rasio valuasi ini, biasanya saya akan pilih yang dominan ya, di mana 2 yang mengatakan undervalue itu yang akan saya percaya. Jadi contoh sini BBRI, PBV di sini bilang wajar, average-nya dibilang undervalue, tapi EPS growth-nya bilangnya sudah overvalue. Jadi ini nggak konsisten menurut 3 rasio valuasi, maka saya akan take out juga di sini. Ya, sini saya hide lagi. Nah, untuk Astra International, PBV bilang undervalue, PE ratio bilang undervalue, intrinsic EPS growth juga mengatakan undervalue. Jadi ini sangat oke secara valuasi, ini opsi yang pertama. Kemudian untuk PBNI, PBV tergolong cukup sedikit overvalue, tapi PE ratio-nya bilang undervalue, dan EPS growth-nya juga masih mengatakan undervalue. Jadi 2 undervalue ya, satu yang sedikit tergolong overvalue. Jadi ini masih oke. Lalu kemudian untuk Adro sendiri, PBV mengatakan sudah overvalue, tapi untuk valuasi PE ratio dan EPS growth masih mengatakan undervalue nih. Nah, jadi ini ya, misalnya kalau saya diminta untuk memilih saham untuk window dressing, saya akan pilih 3 ini ya, Astra International, BBNI, dan Adro. Sekali lagi, meskipun perhitungan ini nggak menjamin dalam waktu 1 bulan naik signifikan ya, tapi seenggaknya kalau naiknya masih belum signifikan pun kita masih yakin megangnya, karena secara valuasi kita tahu masih murah. Nah, buat lebih yakin lagi, di sini kita juga bisa ngecek secara histori 5 tahun terakhirnya nih kinerjanya. Contoh kita akan coba lihat untuk Astra International ya. Kita ke grafik historis di sini. Kita tinggal ganti aja ASII. Ya. Nah, maka muncul grafik tren selama 5 tahun terakhir ya, laporan keuangannya dan fundamentalnya. Kita akan coba fokus ke bagian valuasinya ya. Valuasi di bawah. Nah, ini PBV. Nah, PBV kita bisa lihat ya, pergerakan selama 5 tahun terakhir, ini cukup menarik nih. Karena semakin ke tahun ke sini, semakin murah secara valuasi. Nah, untuk rata-ratanya ada di 1,71, maka kita bisa lihat ada upside potensial ya, kalau seandainya angka ini balik ke rata-ratanya. Bahkan tadi kita sudah sortir juga ya, secara net profit juga mengalami growth nih. Nih, di atas kita bisa lihat growth-nya lumayan kenceng juga, yang warna kuning di sini. Nah, dengan update kuartal 3 yang terakhir aja, kondisi sudah lebih baik nih, dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya. Jadi bisa kita simpulin, kalau penurunan PBV di sini bukan dikarenakan oleh penurunan kinerja. Kinerjanya naik, tapi valuasi semakin murah gitu. Nah, untuk PE ratio juga Astra International kita lihat selama 5 tahun terakhir semakin menarik ya, karena angkanya semakin kecil nih, yang berarti semakin murah juga, sedangkan kinerja keuangannya semakin meningkat. Nah, ini untuk Astra International, kita coba lihat yang BBNI ya. Tadi kan BBNI sama Adro. Coba lihat di sini BBNI. Nah, BBNI juga udah mulai menunjukkan perbaikan ya selama 3 tahun terakhir nih, laporan keuangan net profitnya udah positif lagi dan lebih tinggi dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya. Si 18 triliun sebelumnya itu 15 triliun ya sebelum pandemi. Jadi ini sudah oke juga secara keuangan. Nah, untuk rasio valuasi PBV-nya, sayangnya di tahun 2022 ini sudah mulai sedikit meningkat ya. Secara kinerja keuangan oke, sudah lebih tinggi ya dibandingkan 4 tahun sebelumnya, tapi PBV-nya masih belum balik nih ke 4 tahun sebelumnya. Jadi bisa dibilang adalah sedikit potensi untuk bisa balik ke angka 1,5 ini lagi nih untuk PBV-nya. Nah, untuk PE ratio sendiri sebenarnya juga nggak bisa dikatakan menarik-narik amat ya, karena di tahun terakhir udah di 9,86, bahkan di tahun 2018 aja di 10,82. Nah, untuk tahun 2020 sendiri sempat anomali ya, karena memang saat pandemi itu kan laba perusahaan turun, tapi harga sahamnya nggak sampai drop begitu banget.
maka P rasionya agak anomali di sini. Nah, karena hal ini juga, makanya seperti saya bilang, saya sebenarnya lebih prefer pakai yang PBV. Tapi untuk PI rasio sendiri sebenarnya masih oke kalau kita coba take out yang anomali ini ya. Kurang lebih rata-rata jadi akan di angka 10. Nah, lanjut ke bagian yang terakhir yaitu ADRO ya. ADRO di sini, kita bisa lihat. Secara kinerja keuangan tentunya sangat signifikan membaik ya, karena ini perusahaan batubara ya, yang didukung oleh kenaikan harga komoditas. Jadi lagi cuan-cuannya saat ini, jadi lagi bagus banget nih, growth-nya bisa sampai ratusan %. Nah, kita lanjut ke bagian rasio. Nah, untuk PBV-nya, sayang di sini sudah all-time high ya selama 5 tahun terakhir. PBV-nya sekarang udah di 1,43, padahal 5 tahun terakhir itu ada di 0-an. Ya, jadi tergolong yang sudah all-time high untuk PBV-nya. Nah, tapi untuk ADRO yang menarik adalah rasio PI rasionya ya. Karena di sini angkanya hanya 3,27 nih yang terakhirnya. Sedangkan kalau kita lihat di tahun 2018 aja di 6,42. Jadi tergolong sangat undervalue ya kalau di angka 3,27 ini. Cuman baik lagi untuk PBV-nya tergolong all-time high, PI rasio tergolong all-time low. Tapi kalau kita bandingkan dengan EPS growth-nya di sini ya, masih ada potensi untuk upside sebenarnya ya, tergolong undervalue juga. Nah, jadi pada akhirnya balik lagi ke analisa dan keyakinan teman-teman sendiri. Kalau saya nomor 1 paling yakinnya Astra International di sini, untuk BBNI nomor 2 dan nomor 3-nya ADRO. Ya, jadi untuk diversifikasi cukup oke karena 3 emiten ini beda sektor ya. Jadi misalnya satu drop nggak sampai mempengaruhi sektor yang lainnya. Oke, seperti biasa saya disclaimer dulu ya. Tujuan dari video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Jadi ini hanya pure cara saya menganalisa saham untuk saya pilih saat window dressing tahun 2022 ini. Bagus kalau teman-teman dapat insight dari sharing saya ini, tapi untuk beli atau jual, teman-teman harus ngerjain PR sendiri ya, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi cara pilih saham saat window dressing versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFA-nya, kebetulan saat ini update kuartal 3 tahun 2022-nya udah rilis ya, dan sudah terupdate sekitar 570-an kuartal 3 emitennya. Buat teman-teman yang pesan, bakal dapat free update nih, berkala minimal 1 kali setiap minggunya, sampai lengkap data 800-an plus laporan kuartal 3 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu, jadi kalau cocok bisa langsung pesen aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja, Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDFA-nya dong, nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Oh iya, harga RDFA ini bakal naik nih untuk kuartal 4 dan seterusnya nanti ya. Jadi saran saya sih, jika emang cocok, teman-teman bisa ngambil harga paket di kuartal 3 ini, sebelum naik tentunya. Detailnya boleh tanya di DM Instagram dan email ya. Nah, gimana nih teman-teman? Setelah dengar penjelasan tadi, apakah kalian punya cara pilih saham window dressing versi kalian sendiri? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.